Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Jaya. Pada kali ini, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang proposal PKM yang telah kami buat. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Rafitra, lalu yang kedua ada. Dan untuk bahasan yang pertama ini di sini bab satunya pendahuluan latar belakang dari proposal PKM kami ini itu adalah dari latar belakang sendiri bahasa adalah kemampuan yang dimiliki setiap manusia untuk berkomunikasi dengan sama lainnya dengan menggunakan kata ataupun gerakan. Lalu bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, dan bahasa. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional tepat setelah hari proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi untuk latar belakang sendiri ini kami riset dari warga lokal yang kurang bisa memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu kami memakai latar belakang itu untuk menjadi bahasan di proposal PKM kami kali ini. Lalu untuk rumusan masalah sendiri itu yang pertama, bagaimana cara agar masyarakat bisa mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang kedua, bagaimana masyarakat setempat bisa berkomunikasi dengan masyarakat pendatang atau berbeda daerah. Karena kita itu tinggal di negara Indonesia, jadi kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuan dari PKM kami kali ini adalah meningkatkan efektivitas masyarakat dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada mengetahui manfaat penggunaan bahasa Indonesia. Lalu untuk bab 2-nya sendiri dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rafitra. Silakan Rafitra. Ya, jadi selanjutnya di sini ada bab 2 tinjauan pustaka. Jadi di bab 2 ini bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk mengerti apa yang dilihat dan apa yang didengar. Bahasa ekspresif adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara simbolis, baik visual, menulis, memberi tanda, atau audiotorik. Sejak zaman sebelum kemerdekaan, berbagai kegiatan berkaitan dengan bahasa persatuan Indonesia telah dilakukan mulai dari perubahan ejaan, pengembangan peristilahan, penyusunan kamus besar bahasa Indonesia, hingga perumusan tata bahasa agar dicapai suatu bahasa yang standar yang dapat menjadi patokan seluruh jajaran masyarakat. Idealnya, bangsa Indonesia dari segala generasi harus mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia yaitu meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, kalimat, dan paragraf. Terdapat 5 ragam dalam laras bahasa yang digunakan. Semua ragam dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Yang pertama, ragam resmi atau formal, yaitu bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi resmi seperti rapat resmi, pidato dan jurnal ilmiah. Oleh karena itu, memakai bahasa yang lebih sopan adalah hal yang tepat. Yang kedua ada ragam beku, yaitu bahasa yang digunakan pada acara hikmat dan sedikit memungkinkan keluasaan seperti upacara pernikahan, keputusan pengadilan, dan kegiatan rohani. Yang ketiga, ada ragam konsultatif, yaitu bahasa yang digunakan dalam pertukaran informasi atau kegiatan transaksi dalam suatu percakapan yang membahas tentang suatu hal yang diketahui oleh masing-masing pembicara seperti percakapan di sekolah, di pasar, atau di pasar. Lalu yang keempat ada ragam akrab, yaitu bahasa yang digunakan di antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab atau intim, seperti dalam pembicaraan berumah tangga. Yang kelima ada ragam santai kasual, yaitu bahasa yang digunakan untuk acara yang bersifat tidak resmi dan dapat dipakai untuk orang yang cukup akrab, misalnya teman atau orang yang belum dikenal dengan akrab atau biasa disebut baru kenal. Seperti pembicaraan dalam perkumpulan dengan teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yaitu ada pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleks sosial. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya.
izin masuk. Mungkin untuk Rafitra bisa di scroll ini proposal PKM sendiri untuk Ya. menuju ke bab 4. Ya, halo Rafitra. Ya, ini sudah di Scroll ke bawah sampai ke bab 4 untuk bahasan yang terakhir. ini sudah di bab 4. Oh iya, sebentar. Ya, jadi di sini saya Valentino akan menjelaskan untuk bab 4-nya sendiri, yaitu isi dari bab 4 sendiri adalah biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Jadi di sini ada 4 hal yang membutuhkan biaya untuk menunjang PKM kali ini. Yang pertama ada perjalanan, yang kedua perlengkapan, tiga konsumsi, dan 4 ini untuk lain-lainnya. Untuk perjalanan sendiri kami membutuhkan biaya sebesar 3 juta, perlengkapan 2 juta, konsumsi 6 juta, dan lain-lainnya itu 1 juta. Kenapa? Ubek mana? Dan untuk jadwal kegiatannya sendiri, jadwal kegiatan program berisikan aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan. Lalu tabel di bawah ini adalah jadwal program kegiatan dari PKM kami. Yang pertama itu ada jenis kegiatan, yaitu persiapan lapangan. Nanti ada tim yang mengecek atau meng-cross-check dulu ke lokasi kami PKM. Yang pertama itu adalah pembuatan tahap kegiatan. Itu kami lakukan di bulan pertama. Serta pemantapan tim. Itu kami lakukan di bulan pertama. Dan yang kedua ada proses kegiatan. Yang pertama pendekatan keluarga. Kami akan melakukan pendekatan secara personal pada warga ataupun secara forum. Itu dilakukan pada bulan pertama. Dan yang selanjutnya ada pembelajaran. Kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar pada bulan kedua dan ketiga. Dan yang terakhir adalah ujian hasil. Kami akan menguji dari proses kegiatan belajar mengajar tersebut pada bulan ketiga. Dan yang terakhir dari jenis kegiatannya adalah analisis data laporan. Kami akan meng-cross-check data dari warga yang telah kami melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut pada bulan ketiga, dan kami menyusun draft laporan untuk dilaporkan kepada dosen pembimbing. Itu dilakukan pada bulan keempat. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan akhir. Kami lakukan di bulan keempat. Ya, mungkin itu saja untuk bab 4 kali ini. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Valentino atas kerjasamanya dan telah menjelaskan proposal PKM dari kelompok 8. Mungkin sekian saja untuk presentasi atau diskusi dari kelompok 8 mengenai PKM yang telah kami buat, proposal PKM yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.